Assalamualaikum semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada video kali ini kita akan melanjutkan proyek kita sebelumnya, yaitu aplikasi pustaka berbasis web dengan menggunakan framework Kode Igniter 3. Ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan CRUD untuk simpan data buku dan CRUD untuk menambah user untuk login. Nah, pada video kali ini atau pada materi kali ini kita akan membahas tentang membuat fungsi login pada aplikasi pustaka ini. Nah, nanti kita akan membuat fungsi login yaitu menggunakan hak akses. Jadi nanti kita ada sebagai user dan sebagai admin. Admin itu nanti akan bisa melihat semua menu yang ada di hak aksesnya. Kemudian untuk user atau anggota selain admin, dia hanya bisa melihat beberapa menu saja. Nah, kita akan membuat fungsi itu menggunakan fungsi session ya. Jadi nanti session akan mengatur hak akses admin dan hak akses user. Baik, langsung saja. Untuk pertama-tama kita harus membuat form login terlebih dahulu ya, tampilan login, karena di video sebelumnya kita belum membuat tampilan login. Nah, tampilan login bisa kita dapatkan dari bawaan template yang sudah kita download sebelumnya ya. Bawaan template yang sudah kita download itu ada form loginnya. Nah, coba dilihat. Nah, ini adalah template yang kita download sebelumnya ya. Jadi kita akan mengambil form login, di mana letaknya form login. Kita lihat di sini ada login. Nah, kita akan mengambil ini. Tampilan ini akan kita ambil ya. Jadi cara mengambilnya, buka folder atau template yang pernah kita download. Kemudian di sini ada login HTML. Nah, coding ini kita copy, kita klik kanan, open with. Nah, ini kita copy semuanya. Ctrl A, copy. Kemudian kita pastikan ke dalam file baru. Kita buat file baru di dalam folder view. Ya. Ini di dalam folder view ini kita buat file baru. Klik kanan, new file, pastikan coding yang kita copy tadi. Kemudian disimpan, Ctrl S. Buat namanya login.php. Yes. Ya, ini ya, sudah. Selanjutnya kita akan membuat atau mengatur tampilan login ini. Kalau ini kita akses, belum bisa kita akses ya, karena controllernya belum kita buat. Nah, setelah view ini selesai, kita panggil dulu CSS yang ada di folder asset ya. Di sini kita buat CSS ini, kita copy saja dari sini. Ini kita copy yang dari index PHP, copy, pastekan ke sini. Base URL-nya paste. Selanjutnya ini juga paste. Di copy ya, semuanya ini di copy. Di bawahnya juga ini di paste, 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 simpan. Nah, jadi begini caranya untuk mengambil form login. Nah, ini kita rubah. Login form. Oke, ini belum bisa kita akses ya, karena kita belum membuat controllernya. Sekarang kita buat controllernya. Membuat controllernya itu ada di folder controller. Klik kanan, new file. Nah, ini kita buat, kita simpan terlebih dahulu. Simpan, Ctrl S, C login .php. Oke.
Nah, C-login ini isinya adalah kita copy dulu yang bagian ini. Ini kita copy bagian atasnya ini. Ya, ini di copy. C-login paste ke sini, tutup kerawalnya. Di dalam sini kita taruh sebuah coding bahwa sebuah ini dirubah dulu namanya, C buku ini ubah jadi C-login. Ingat ya, setiap membuat controller, huruf awal kelas dan nama filenya itu harus huruf kapital, karena ini berpengaruh nanti ketika kita upload file kita ke dalam web server atau hosting. Oke, control login sudah. Selanjutnya kita atur, kemarin di folder config ini kita buka di autoload, bukan di autoload tapi di routers. Nah yang ini bagian ini di klik. Kemarin kita buat pertama kali aplikasi dijalankan yaitu diakses C buku. Nah ini kita rubah menjadi C login. Jadi nanti ketika pertama kali aplikasi dijalankan, form yang pertama kali muncul adalah form login. Nah ini kita ganti. Simpan, tutup. Nah kita kembali lagi ke controller login. Ya, di sini kita tambahkan sebuah function index. Jadi ketika ini diakses nanti yang pertama kali jalan itu adalah login.php yang ada di folder view. Ya. Selanjutnya ini kita buat this load view buka kurung kutip 1 login. Nah ini kan tadi login itu ada di sini. Nah ini yang udah kita buat tadi ya, login. Oke, nah sekarang coba kita lihat aplikasinya ya. Kita lihat aplikasinya sudah bisa apa belum. Ini pustaka. Nah sudah ya, ini form login kita sudah muncul. Form login kita sudah muncul. Oke. Nah, form login ini kita rapikan ya. Kita rapikan dulu, yang tidak perlu kita hapus saja. Kita kembali ke coding. Selanjutnya kita buka login.php yang ada di folder view. Nah, ini kita atur yang tombol ini, tombol yang merah sama Facebook sama yang di bawah ini tidak kita pakai. Yang kita pakai hanya username, password sama tombol login ya. Nah, itu aja yang kita pakai. Jadi di login.php ini kita hapus beberapa coding. Pertama itu adalah ini ya, dari div dihapus, kemudian login ini dihapus dari A ini sampai sini dihapus ya. Selanjutnya remember me ini dihapus saja, berarti dari div sini kita hapus, bukan dari grup ini, div group hapus. Oke, selanjutnya ini welcome back ini kita ubah tulisannya silahkan login. Oke, kita lihat coba, ini kita refresh. Nah ini ya, di form login kita. Jadi nanti template apapun yang kalian ambil itu usahakan sudah menyediakan tampilan atau bentuk atau coding loginnya. Jadi kita tinggal copy paste. Nah, template yang kita gunakan saat ini bentuk loginnya seperti ini ya. Nah, jadi setiap template itu bentuk loginnya berbeda-beda. Jadi kalau jika mencari template Bootstrap itu cari yang paling lengkap, yang menarik dan yang terbaru. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita untuk view ini
nanti kita sambung lagi. Kita kembali ke controller login ya, ke sini kita kembali lagi ke sini. Di sini sebelum ke sini kita ke model dulu ya, karena kita mau memanggil ini, kita mau memanggil tabel user ini ya. Kemarin kita sudah membuat tabel user, kita memanggil tabel user, buka model, folder model, kemudian file and user PHP. Nah, di sini kita ada yang kita tambahkan di sini, di bagian sini kita tambahkan ya. Di bagian end user ini kita tambahkan sebuah fungsi supaya tidak lupa, kita buat komentar di sini satu. Ini adalah fungsi untuk login admin. Nah, di bawahnya baru kita buat function out admin. Ini tidak harus out namanya, nama function itu boleh apa saja. Selanjutnya kita tampung ke dalam variabel username. Selanjutnya variabel password. Oke, selanjutnya buka. Nah, di dalam sini ini kita buat seperti ini aja biar gampang. Enter, buka kurung. Nah, jadi lebih rapi codingnya. Ini kita, nah, jadi kurung ini untuk yang paling atas. Biasakan membuat coding rapi supaya nanti kita tidak bingung ketika ada kesalahan. Nah, di dalam ini kita tambahkan atau kita panggil tabel user dulu. Return kita ya, return this db. Query-nya buka kurung, kutip 2, select bintang from user. User ya, nama tabel kita adalah user ini. Ya, nama tabel kita adalah user ya. Jadi kita mau memanggilnya di model. User di mana? Where user tampung variabel kutip 1, variabel username, kemudian password, ini samakan dengan yang di tabel ya. Di tabel kita itu nama fieldnya ada user dan pass ya. Jadi ini user ini nama fieldnya, kemudian pass sama dengan kutip 1 variabel password. Nah, karena password kita ini, coba lihat, password kita ini adalah menggunakan enkripsi MD5 ya. Jadi di pemanggilannya juga kita buat MD5 ya. Jadi di pass ini, pass MD5 buka kurung, nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita buat limit. Jadi ini batasan ya. Limit kutip tutup kurung titik koma. Oke. Ini untuk admin. Untuk admin sudah selesai. Selanjutnya untuk login anggota. Ya. Untuk login anggota. Nah, ini juga kita copy aja sini. Karena kita akan mempunyai 2 hak akses, admin dan anggota. Nah, out ini kita ganti dengan function F-nya tinggal.
admin ini kita ganti dengan anggota. Ya, tabelnya sama, username-nya sama, bentuknya sama, semua cuma beda di functionnya saja. Oke, untuk model sudah, ya sudah selesai untuk model user. Ingat ya, jangan salah letak. Ini adalah model user. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke controller login. Ini kita tutup saja. Controller login, kita kembali ke controller login. Di controller login ini kita tambahkan satu lagi function, ya. Kita tambahkan satu lagi function, yaitu function login action atau check login atau apapun nama functionnya, ya. Yang jelas function ini berfungsi untuk ketika user menekan tombol login, dia akan mengarah ke function ini. Jadi fungsi function ini adalah untuk memeriksa username dan password yang tersimpan di database. Function, kalau saya buat functionnya login underscore action. Selanjutnya di dalamnya variabel username. Kita buat keamanannya dulu. Jadi nanti user tidak akan bisa menginputkan jadi di login itu. Kalau kita tidak buat keamanan seperti ini, jadi kalau user masukkan seperti ini, nih karakter-karakter selain huruf dan angka, ya nanti aplikasi kita itu akan memunculkan error gitu. Karena ini dia tidak kenal ini, ya karakter-karakter ini kita nggak. Jadi di login actionnya kita kunci bahwa di variable username kita kunci dengan HTML space, ini dia HTML special karakter, nih ya. Selanjutnya this string ya, this input post buka kurung kutip 1 user koma true. Oke, selanjutnya di sini koma ent underscore quote. Oke, kita periksa kurungnya. Ini 2. Oke. Selanjutnya untuk password ini kita copy saja. Copy, paste ke bawah. Ganti username jadi password. Ingat ya, ini variabel. Variabel ini bisa kita buat apa saja, yang jelas dia membaca nanti dari input post yang ada di form login. Nah, ini kita ganti jadi pass. Oke, selanjutnya untuk ini sudah selesai, kita lanjutkan. Di bawahnya kita tambahkan sebuah variabel untuk memeriksa atau cek login, ya. Buat satu variabel cek admin, ya, karena ini adalah kita buat yang pertama adalah session admin dulu. Numrow diperiksa kolomnya buka kurung besar sama dengan 0, besar dari 0. Oh, belum, kita belum ke sini. Kita panggil dulu modelnya, ya, yang ketinggalan. String check admin string check admin sama dengan this, panggil modelnya muser
out admin. Nah, ini kita panggil function yang ada di model user. Ya, tadi out admin kita buat functionnya di model user. Ya, model sini. Maksudnya yang saya bilang itu yang di sini. Ini. Ya, ini out admin, makanya di sini kita buat out admin. Buka kurung variabel username, koma, variabel password, koma. Nah, setelah ini baru kita masukkan logikanya, memeriksa cek atau cek login. Jika if buka kurung string check admin, nah ini ya, dia akan memanggil atau memeriksa ke dalam tabel user. Tabel user letak di mana? Di model. Ini ya. Apa nama functionnya? Out admin. Apa yang diperiksa? Username dan password. Nah, kita periksa di sini. If check admin sama dengan this muser sama dengan this, bukan muser, tapi ini bukan ini num underscore row buka kurung besar dari 0 buka karawal enter. Nah, ini kita buat komen dulu untuk login user admin. Selanjutnya kita tambahkan pemeriksaan variabel data sama dengan check admin row, periksa row array di bawahnya this session. Nah, ini kita buat session ya, session this session set underscore apa ya, user data. Coba kita buat user data. Ini inisialisasi ya, kutip 1 masuk. Nah, ini kita buat nanti apa namanya, di tampilan ketika login nanti larinya kemana, ke C buku. Nah, ini masuk, ini kita inisialisasikan ya. Selanjutnya di sini kita buat koma true, tutup koma. Bawahnya lagi if buka kurung string data kurung kotak kutip 1, karena kita memakai level, jadi sini level. Nah, ini harus sama dengan nama yang ada di database. Nah, ini kita akan level di sini. Oke. Selanjutnya ini setelah level, jika levelnya sama dengan 1, kemarin kan kita buat levelnya itu 1 untuk admin, super admin, 2 untuk anggota atau user lain. Nah, jadi ini kita buat untuk fungsi admin dulu.
Jika levelnya 1, maka this session set user data kurung titik akses koma kutip 1 tutup kurung titik koma bawahnya string this session set user data session set user data buka kurung kutip 1 session ID disingkat dengan ses ID. Jadi ini bisa disesuaikan namanya ya, ses ID atau session ID. Inisialisasi nanti di sessionnya. Session ID, koma, string, data, ID. Nah, ID ini sesuai dengan tabel. Karena di tabel user itu ada ID fieldnya. Oke. Selanjutnya ini koma. Di bawahnya kita tambahkan lagi session. Jadi nanti ada session ID dan session nama. Ini kita copy saja di atas ini. Pastikan ke bawah. Ya. Session ID ini ganti dengan nama. Ini nama yang mana? Jadi nama ini. Field nama, kita panggil field nama ini. Selanjutnya di bawahnya lagi paste session set. Ini di sini kita buat dalam ini string user session. Di bawahnya ini kita buat pesan ya. Kita buat pesan string this session set flash data. Nah, kita jika dia nanti berhasil login munculkan pesan, jika gagal munculkan pesan. Jadi set flash data kurung pesan sukses. Ini kita buat pesan aja ya, pesan underscore sukses. Pesan sukses kita buat tampilannya sedikit lebih bagus nanti pesannya itu login berhasil. Selamat datang admin. Oke, ini pesannya udah. Selanjutnya untuk redirect-nya, jangan lupa titik koma. Redirect-nya kita arahkan ke redirect
kita arahkan ke controller buku. Nah, tadi kan controller bukunya huruf awalnya kapital, di sini kok bisa kecil? Nah, tidak masalah ya. Jadi kita buat huruf kecil huruf awalnya, besar itu tidak ada masalah. Yang penting di nama file dan nama kelasnya. Kita arahkan ke C buku. Tip. Nah, kita periksa kurungnya. Kurung ini sudah ada tutupnya. Ini tutupnya sudah ada. Option. Oke, dapat semua. Coba dulu kita praktekkan atau kita jalankan bagian ini. Jadi kalau ini sudah berhasil, nanti kita tinggal copy paste saja. Panggil login sudah, ini sudah. Nah, sekarang kita ke form login, login.php di sini. Di form loginnya kita tambahkan di sini input tipe ini text, name-nya name sama dengan user. Ya, karena di control login tadi ini user. Input post user, input post pass. Nah, ini harus sama dengan yang ada di form login. Name di bawahnya ini untuk passwordnya ini name pass. Oke, ini kita hapus saja yang nggak penting di sini ya. Di form login ini yang nggak dipakai dihapus saja. Placeholder ini kita ganti dengan username. Selanjutnya password ini bukan, ini letaknya bukan di sini ya, ini letaknya di sini. Nah, ini kita hapus yang nggak dipakai, ini dihapus. Placeholdernya password. Oke, ini sudah username, placeholdernya name-nya user, name-nya password, password, tipe password. Oke. Selanjutnya kita tambahkan di dalam form ini ya. Kita tambahkan di dalam form itu sebuah perintah untuk mengarahkan ketika tombol login itu diklik, maka dia akan arahkan ke login action tadi. Nah, di sini kita ubah di sini action, form action, PHP buka, PHP tutup. Nah, tengah-tengahnya baru kita masukkan echo base URL. Nah, di sini kita buat C login garis miring login action. Nah, ini kita di sini ya, ini function ini kita panggil. Jadi ketika tombol login diklik, dia ngarahnya ke sini. Jadi yang diperiksa ini. Oke. Selanjutnya ini action, ini salah nih. Action, form action, login action. Selanjutnya di sini kita tambahkan di bagian sini method sama dengan post. Oke, selanjutnya di sini ini kita ganti yang ini, ganti jadi button. Button tipe submit. Name-nya login. Ini help-nya dihapus saja. Oke. Ini A ini dihapus. Jadi kita buat login. Tutup buttonnya. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita tambahkan di sini, kita panggil yang ini. Oh, belum ada ya, pesan gagal belum ada. Jadi kita coba dulu nanti pesan gagal. Ini kita
buat aja nanti tinggal selesai. Di bawah sini kita panggil fungsi pesannya. Echo ini paragraf ya, kita buat sebuah paragraf. P kutip 1 titik this session plus data itu pesan gagal. Nah, pesan gagalnya kan belum kita buat, nggak apa-apa, nanti kita buat. Ini kita bikin saja dulu, jadi nanti tinggal panggil titik tutup P nya. Oke, sudah. Nah, kita coba IM usernya sudah, clogin sudah, sudah. Nah, kita coba ini passwordnya kayaknya admin ya. Ya, coba kita jalankan, refresh. Ada yang salah, session ada yang salah tulisannya di sini. This session flash data pesan gagal. Oh, ini P tutup. Di buttonnya juga salah nih. Yang di sini aja kita copy. Di indeks kemarin ada di indeks PHP. Indeks PHP ada kemarin pesan. Nah, ini kita copy saja, pastikan ke sini. Pesan gagal. Ini P. Oke. Kita coba. Ini passwordnya kalau nggak salah kemarin adalah admin, usernya admin ya, admin. Nah, berhasil ya, berhasil login. Nah, kita lanjutkan dulu karena controller loginnya belum selesai. Nah, ini selanjutnya kita buat satu pemeriksaan lagi ya. Kita buat satu pemeriksaan lagi, yaitu untuk anggota. Ya, enter di sini, di bawah sini enter. Ya, masih di function login action. Kita tambahkan satu. Di sini kita tambahkan cek anggota. Ini kita copy aja. Ini copy, pastikan ke sini. Ya. Username, password. Nah, ini cek admin ini kita ganti dengan cek anggota. Cek anggota. Ini dibatasi aja ya, supaya nanti kalian nggak lupa. Ini kita batasin. Apa ini? Batasinnya ini. Untuk login anggota. Jadi cek anggota, di sini juga harusnya cek anggota. Masuk level anggota adalah level 2, ganti levelnya level 2. Aksesnya adalah 2.
Ses ID sama, nama sama, login berhasil sama. Ya. Selanjutnya di anggota ini ngarahnya ke C buku, di bawahnya kita tambahkan lagi ya. Di bawah sini kita tambahkan lagi tutup kurung 1 else, ini untuk pesan gagalnya, else buka kurung else. Selanjutnya di bawahnya ini kita tambahkan jika cek anggota, jika cek admin, maka selain itu kita ngarahkan ke sini. Kita buat URL, variabel URL sama dengan base URL buka kurung kutip 1 controller login. Oke, bawahnya kita tambahkan this session set flash data munculkan pesan ya, set flash data buka kurung kutip 1 pesan gagal, koma kutip login gagal, silahkan coba kembali. Nah, di sini kita buat redirect-nya. Redirect-nya itu ke, kalau dia gagal itu arahkan ke URL di atas ya, sini. Kita panggil variabel ini lagi. Buka kurung string URL titik koma. Oke. Kita periksa kutip dah. Nah, lebih kurang seperti ini. Nah, selanjutnya pada bagian, karena ini ketika dia berhasil login dia akan membuka C buku. Ya. Ketika dia berhasil login dia akan mengarah ke C buku. Nah, C buku ini ada yang harus kita tambahkan. Buka controller buku yang ada di folder controller. Nah, jadi di sini kita kunci sessionnya di sini. Jika belum login nggak boleh masuk ke sini. Ya, di controller buku ini kita tambahkan satu perintah ya, function, yaitu pertama kali file ini dipanggil maka jalankan ini, function spasi underscore 2 kali construct kurung karawal, bawahnya itu, jadi ini library-nya CI kita panggil ya untuk keamanannya, titik 2 kali, setelah itu underscore 2 kali construct lagi. Nah, kita validasi di bawahnya. If buka kurung this session user data
kurung, kutip, 1, masuk. Nah, masuk ini yang kita inisialisasi tadi di C-login. Nah, yang ini. Jika dia benar, maka masuk. Jika dia salah, maka munculkan pesan gagal. Nah, masuk. Di sini spasi underscore sama dengan true. Tutup kurung, buka karawal lagi. Maka arahkan ke URL. String URL sama dengan base URL redirect buka kurung URL. Oke, udah. Ini kurungnya kita periksa. Oke, sudah. Ini function ya, kita enter sekali. Function construct. Oke, sudah. Kita coba. Ya, disimpan, kita jalankan. Logout, kita buat logout terlebih dahulu. Ya, sekalian. Untuk membuat logout, kita kembali ke controller login. Ya. Nah, di bawah sini, di bawah paling bawah else ini, enter sekali. Selanjutnya tambahkan satu buah function lagi, ya, function logout di sini. Function logout underscore action. Nah, functionnya terserah, boleh apa saja. Buka karawal. Selanjutnya this session. Di sessionnya kita kembalikan. Ses destroy. Ses destroy ini library CI-nya kita panggil destroy. Nggak usah session, ses saja. Ses destroy. Oke. Enter. Arahkan ke variabel base URL C buku. Bukan C buku, tapi ke ini, ke C login. Arahkan dia ke login lagi. Bawahnya redirect string URL. Oke, sudah. Nah, ini kita panggil di bagian logout di index ya. Kita buka indeksnya dulu. Indeksnya kita buka terlebih dahulu. Kita tambahkan di bagian logout, mana dia? Nah, ini ya. Logout aplikasi kita kan seperti ini. Logout. Nah, codingnya kita taruh di sini, di logout ini. Ya. Kita lihat coding kita gimana cara mencarinya. Di sini ada logout modal. Nah, ini kita klik aja ini, kita cari ke bawah. Nah, di sini. Jadi kita copy paste ke sini. Ini login HTML ini kita hapus. Kita ganti dengan ini, kita ganti dengan base URL. PHP buka, ini kita klik sini, PHP buka, tutup dulu. Oke. Di dalamnya ini kita buat echo base URL.
Selanjutnya kita panggil di sini clogin logout underscore action. Oke, sini. Oke, kita coba nih di refresh. Klik logout. Logout. Kita lihat salahnya itu ada di end of file, berarti ada kurung yang kurang. Nah, kita lihat di sini. Di sini ini oke. Nah, kurung ini nggak ada. Ini ada, coba lihat 1 2 1 2 1 2. Di sini kurang 1 ini. Tambah kurung 1 di bawah nih. Nah, tandanya itu kalau kita klik kurung kerawalnya itu dia ada garis bawahi gitu. Jadi ada kawannya, ada lawannya. Nah, kita coba refresh. Nah, oke. Coba login, saya login dulu. Admin. Berhasil logout. Oke. Coba saya masukkan data yang salah. Cek anggota ada yang salah. Undefined variable cek anggota. Nah, variabel anggota dia nggak tahu. Oh, di sini cek anggota, di atasnya cek admin. Nah, ini kita ganti. Ya. Di sini juga functionnya belum kita ganti. Anggota. Nah, user data cek anggota. Oke. Nah, ya, dimasukkan asal-asalan, login gagal. Coba saya panggil controllernya ya. Nah, nggak bisa. Controllernya sama functionnya nggak bisa, ada dikunci. Nah, ini sembarangan. Oke, coba admin. Nah, berhasil. Setting, ini tambah user. Oke. Logout. Baik, untuk login kita cukupkan sampai di sini. Pada video selanjutnya kita akan sambung lagi. Untuk login ini masih ada, kita akan membagi hak aksesnya. Jadi di sini kalau admin login pakai akunnya admin, semua menu ini akan muncul. Jadi nanti ketika kita tambahkan satu buah user lagi dengan level hak aksesnya adalah level user atau level 2, hak aksesnya 2. Jadi hanya menu buku dan laporan aja muncul, settingnya jangan dimunculkan. Nah, gimana caranya? Kita akan bahas pada video selanjutnya ya, untuk membagi tampilan menu yang ada di template adminnya ya, sesuai dengan hak akses masing-masing. Baik, silakan dipraktekkan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi materi pada video ini yaitu membuat hak akses, membuat session login berdasarkan hak akses yang berbeda, kemudian membuat fungsi logoutnya. Demikian, assalamualaikum semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.